Berawal dari hobi, dunia tari kini menjadi passion bisnis Adisti Kampono. Keinginannya membuat sebuah dance company mendapat dukungan dari Yesi Huta Barat, seorang penari yang ia kenal pada tahun 2000 di sebuah klub dansa. Yesi kemudian menjadi partner Adisti yang paling berpengaruh dalam mengembangkan United Dance Work hingga menjadi sebuah akademi dan dance company sejak tahun 2010. United Dance Works juga merupakan sarana bagi Adisti dan Yesi untuk mewujudkan cita-citanya membesarkan profesi dancer sehingga lebih dihargai melalui standar-standar yang lebih profesional. Oke, sekarang saya mau tanya lebih ke Istinya sekarang. Setelah 11 tahun ini, bagaimana Isti menilai diri Isti sendiri sebagai seorang pebisnis khususnya di dunia tari atau dance seperti ini? Menilai saya sendiri susah juga ya. Gak apa-apa. Kalau aku sih menurut aku I still need to learn a lot always. Okay. Cara berpikir saya adalah I will always be a student. Gitu. Saya nggak pernah merasa lebih daripada yang lain karena saya merasa belum tahu banyak juga gitu. Jadi I will always want to enhance my knowledge and my business skills, and it's always a challenge for me to grow. Karena kalau kita tidak ada urge untuk change or motivation untuk maju ya kita tidak mau belajar. Makanya saya terus harus ada motivasi untuk belajar. Gitu. Tapi dari beberapa orang yang pernah saya ajak bicara di sini, ada beberapa memikirkan bahwa kadang-kadang keputusan untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis itu based on 50-50 gitu. Kadang-kadang mereka punya passion, tapi untuk nyalurin passionnya mereka masih ada keraguan di awal gitu. Tapi kalau saya pernah baca, Isti telah merencanakan ini jauh sebelum Isti bahkan pada saat Isti kuliah malah. Berarti kalau saya pikir Isti ternyata memang udah punya keinginan dari dulu banget dong berarti ya. Saya memang memiliki visi dari muda, dari dulu untuk bisa membuat suatu dance company sendiri yang akhirnya menjadi sebuah sekolah gitu. Dan tapi orang tua pada saat itu gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Walaupun saya kuliahnya juga apa gitu ya. Cuman karena udah hobi dan itu yang saya cintai dan rasa-rasanya kok jalannya dilancarin terus. Jadi walaupun saya sudah berkarir di mana juga tetap aja balik-baliknya nari-nari lagi. Jadi saya pikir, I think this is my fate. Jadi akhirnya pada saat saya menikah di tahun 2005, I decided to quit my day job karena saya pikir I have to focus on taking care of my family, dan kalau saya kerja 9 to 5, I won't be able to focus on them. Jadi saya decided untuk leave my day job and focus on United Dance Works and just develop it. Dan akhirnya itu terwujud, dan saya rasa sebagai seorang perempuan, seorang wanita, we still have to choose. We cannot have it all, unlike men. Oke. Tapi kalau lihat dari apa ya tadi yang develop, that's your your passion to develop this business gitu. Seberapa besar Isti memiliki cita-cita untuk membesarkan United Dance Works? Oh ya, sangat besar karena saya merasa dari UDW ini yang tadinya cuman kecil-kecilan dari hobi berkembang, lalu kok anak-anak ini yang cuman tahu nari ya, istilahnya tahu nari, mereka nggak betah kuliah di dalam kelas sampai ada yang kayak klaustrofobik karena mereka saking nggak bisa duduk dalam ruangan kelas, karena mereka orang-orang yang sangat kreatif dan gerak tubuh banget gitu ya. Jadi mereka di UDW saya bertemu kayaknya kok satu jenis banget nih gitu. Jadi saya berpikir wah ini harus di-continue, banyak orang yang bergantung di bawah kita, banyak orang yang memiliki passion yang sama, yang muda-muda, dan mereka bisa menjadi positif. Karena di UDW itu bukan hanya belajar nari, tapi we have also become a school of life. Saya nilai juga sebagai langkah berani karena kadang-kadang kalau berpikir besar akan lebih mudah jika kita franchise gitu, kita bicara sekolah gitu. Kenapa Isti nggak melakukan hal itu? Enggak. Karena Indonesia itu unik. Kita itu bisa dibilang dari segi pendidikan tari kita masih agak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita tidak bisa yang tumplek-plek dari luar negeri kita bawa ke sini karena orang-orang juga belum mengerti gitu loh mengenai tari itu sendiri. Makanya kita harus benar-benar bertahap untuk membangun understanding public terhadap pendidikan tari gitu. Makanya franchising untuk pendidikan aku rasa untuk nari ya, rasa-rasanya nggak perlu, kita bisa buat sendiri kok. Mungkin yang penting adalah kita berafiliasi dengan sekolah lain di luar yang stratanya sama. Jadi kita bisa ada pertukaran student exchange, atau gurunya bisa kita ada exchange juga. Jadi hal seperti itu kerja sama berarti ya.
Tapi kalau dilihat tadi kan sudah ada proyek impian, kemudian juga salah satunya membuat akademi ini lebih besar gitu. Sebenarnya berapa lama Isti akan mewujudkan mimpi itu? Dalam hopefully rencana? Kita sekarang sudah mulai fokus ke sana. Jadi saya hope by next year kita udah ada minimum D3 level. Baru nanti maybe in the next 2-3 years hopefully kita udah ada kerjasama dengan university dari luar untuk kita bisa mengembangkan sekolah ini gitu. Dan satu lagi yang terpenting adalah Indonesia ini kan kaya budaya. Dari Sabang sampai Merauke kita akan menemukan tarian yang mirip tarian Afrika yaitu di Papua. Kita akan menemukan tarian mirip dengan tari Thailand yaitu ada di Bali dan sebagainya. Jadi itu kita tuh kaya sekali. Cuman memang kurang dikelola. Kurang dikelola artinya tidak diperkenalkan ke generasi yang sekarang. Mungkin dan kalau kita keluar negeri di dalam kurikulum universitas-universitas besar di Eropa dan di Amerika, African dance itu menjadi salah satu subjek wajib yang harus dipelajari oleh penari-penari di sana, student-student di sana. Padahal Indonesia tuh lihatnya tari Jawa, tari Jaipong, itu kan nggak ada kita keluar negeri. Jadi mestinya saya kepengen cita-cita saya subjek tarian Indonesia itu ada menjadi kurikulum wajib pelajaran wajib di universitas di luar negeri. Saya kepengennya seperti itu dan otomatis itu akan menaikkan sekali budaya Indonesia di luar negeri dan otomatis akan lebih di-appreciate gitu. Oke. Nah, kalau misalnya bisnis ini berjalan lancar ke depannya, apa yang Isti pikirkan lagi, atau ada passion lain nggak yang belum terwujud oleh Isti selain UDW? Personally, I really want to create many businesses because I just love doing business. Mungkin salah satunya mungkin saya akan masuk ke dalam bidang PR and marketing consultancy. Lalu mungkin kulineri kali karena I love to cook. Oke, berarti masih ada beberapa passion yang masih belum terwujud ya. Isti, terima kasih sudah bersedia saya curi waktunya. Sama-sama, Tommy. Semoga menginspirasi dan juga semoga juga orang-orang yang menonton ini juga mengerti bahwa sebenarnya pekerjaan apapun bisa kita lakukan asal kita mau gitu ya. Dan kreatif. Dan kreatif. Isti. Thank you, Tommy. Thank you so much.